Sekarang kalau saya bertanya ke Pak Budi Asali, tunjukkan di mana ayatnya Yesus itu Allah Putra secara letterlix. Silakan. Nanti itu pertanyaannya dia Agustinus Toto lari ke Allah Putra gimana toh? Silakan. Jadi gini Pak Budi Asali, kalau Pak Budi Asali paham konsep trias, triados, haga, triada, tres personae, una substantia, discreti, non separati, Anda harusnya paham sebagai seorang Calvinis gitu. Bukankah Bapak Gereja mengajarkan barang siapa yang bisa menjelaskan Trinitas, maka Trinitas bukan lagi misteri. Sementara Pak Budi Asali ngomong, oh saya bisa menjelaskan Trinitas, Anda siapa kan gitu. Kan lebih besar Bapak Gereja daripada Anda. Sama halnya dengan Deki Ngadas ngomong seperti itu. Anak saya aja bisa jelasin Trinitas. Berarti Saint Agustinus, Thomas Aquinas, bohong dong. Bukankah Bapak Gereja itu kan udah paten? Mulai dari magisterium, katekismus gereja Katolik, semua dijelaskan Pak. Jadi ayo kita jujur, kalau misal ada, saya bertanya, Pak bisa ngejelasin nggak Trinitas? Oh nggak bisa. Kenapa? That is a mystery of God. Selesai Pak. Nggak usah dikarang, nggak akademis. Lanjut ke Doni. Nah sekarang gini Pak, saya melanjutkan dari Pak Umar. Minta tolong Pak tunjukkan ayat di dalam seluruh PB Perjanjian Baru ajaran konsep Trinitas. Silakan Pak. Saya jawab yang ini dulu ya. Saya tadi sudah membedakan ya antara kata understand dan comprehend. Kita bisa mengerti Trinitas sampai taraf tertentu yang Tuhan kehendaki. Tapi begitu bicara tentang hubungan hakikat dan pribadi, itu yang sudah misteri yang tidak bisa di-comprehend, bisa dimengerti secara total tidak memungkinkan. Jadi saya mengajarnya juga sampai segitu. Agustinus sendiri juga mengajarkan Trinitas, kok bisa enggak diajarkan gimana. Tapi ada bagian-bagian yang tidak bisa diajarkan ataupun dimengerti. Silakan. Iya, tapi kan itu udah gini gue tanya. Yang lahir Yesus itu kan hypostatic union, sepenuhnya manusia. Yesus Kristus dia kan hypostatic union, duinatur. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Mungkin terlalu dekat barangkali ya, jadi ngemah, jadi malah tambah enggak. Yesus itu kan dia punya dua natur. Iya. Hypostatic union, konsili Chalcedon udah diteken. Iya. Ketika Yesus sebagai hypostatic union, dia kan Allah pribadi nih, pribadi kedua dari Trinitas. Iya. Makanya Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat Kristus di kota Daud Tuhan, kan gitu. Berarti Yesus ini Allah, dia juga hypostatic union. Saya tanya, yang mati di salib itu manusia apa Tuhan? Silakan. Nature itu diterjemahkan sebagai hakikat ya, bukan sifat ya. Salah kalau menerjemahkan Yesus dengan dua nature, itu diterjemahkan dua sifat ya. Jadi nature itu hakikat. Yesus itu satu pribadi sebelum dia berinkarnasi, satu pribadi dengan satu hakikat, ilahi semua. Pada waktu dia berinkarnasi, dia mengambil hakikat manusia, sehingga dia punya satu pribadi dengan dua hakikat, ilahi dan manusia. Dan ini yang kesatuan yang disebut apostolic union itu. Dan pribadinya mendapatkan sifat-sifat dasar dari ilahinya maupun dari manusianya. Makanya seperti tadi saya katakan, dia maha kuasa tapi juga lemah. Ya, angin badai tenang. Lazarus bangkit. Tapi dia jalan capek. Jadi cocok dengan penggambaran Alkitab tentang Yesus. Dia maha tahu dan dia tidak maha tahu. Matius 24:36 dia tidak tahu hari Tuhan. Itu manusianya. Tapi ada orang cuma gerundel dalam hatinya, dia tahu. Dan sebagainya. Jadi memang seperti saya katakan, saya berhasil mengajari saudara Donitan ini kristologi. Dan saya bersyukur untuk itu. Silakan. Ya, jadi gini. One minute. Saya tuh bertanyanya simple loh Pak Budi. Yang disalib itu manusia apa Tuhan, apa hypostatic union gitu loh. Jadi nggak usah dikarang, ditambah-tambahin gitu. Kenapa? Karena ngarangnya nggak akademis gitu loh. Yesus itu kan hypostatic union, dia Allah pribadi kedua dari Trinitas. Yang disalib itu manusia apa Tuhan?
Karena di dalam 1 Korintus 11 ayat 26, kematian Tuhan. Ya jelas loh itu. Nah saya tanya Anda, yang mati di salib itu manusia apa Tuhan? Silakan. Nggak nyampe 2 detik itu. Kita bisa mengatakan yang disalib itu hakikat manusianya. Kita bisa juga mengatakan yang disalibkan itu hak pribadinya. Tapi kita tidak bisa mengatakan yang disalibkan itu hakikat ilahinya. Silakan. Ya, oke, berarti dialog saya dengan Anda selesai. Saya bisa menyatakan Anda sesuai dengan Thomas Leo di Konsili Kalsedon, Pak Budi Asali termasuk dari kalangan bidat monofisit. Thank you. Tolong disebut. Oh, belum. Oke. Saya merasa pertanyaan saya belum dijawab Pak. Tadi yang ayat ajaran konsep Trinitas di seluruh PB Pak. Silakan Pak. Membaptis misalnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu ya. Matius 28 ayat 19, lalu juga 2 Korintus 13 ayat 13 itu berkat itu diberikan dalam 3 nama pribadi itu. Jadi kalau memang yang satu Allah, yang satu bukan Allah, rasanya itu tidak masuk akal ya. Berkat itu mesti dari Allah. Dan baptisan dalam 3 nama itu, kalau 3 nama itu satu Allah satu bukan, itu juga tidak masuk akal. Jadi itu memang mau dikatakan penafsiran ya penafsiran, tapi itu jelas membuktikan Yesus memang adalah Allah anak. Dan Bapak sendiri waktu Yesus dibaptis maka inilah anakku yang kukasih dan sebagainya. Silakan. Pak, Trinitas itu kan 3 jadi 1 Pak ya? Ya. Silakan ya. Betul ya? Nah kalau Matius 2:18 satunya di mana Pak? Silakan Pak. Kata name dalam nama name itu bentuk tunggal. Padahal Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi name-nya bentuk tunggal. Lalu saya tunjukkan satu ayat yang lain. Ayat 30 ini, aku dan Bapa adalah satu. Kalau kita melihat di dalam bahasa Yunaninya ya, di bawah di sini ya. Ego, kai, ho, pater, and esmen ya. Sebetulnya kalau mau diterjemahkan secara hurufiah, I and the Father, we are one. Jadi, itu kesatuannya. Antara Bapa dengan Anak. We are one. Di satu pihak ada we, jamak. Tapi one. I and the Father, itu jelas jamak. 2 ya. Tapi one. Jadi di situ kita melihat, ya duit tunggal kelihatan. Roh Kudusnya belum dibicarakan. Tapi kalau dilihat dari Matius 28:18, maka, ya 19, maka name itu bentuk tunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi itu salah satu dasar Trinitas itu dari banyak gabungan ayat, saudara. Tidak mungkin dari satu ayat. Tapi 2 ayat itu jelas termasuk ayat-ayat yang mendasari Trinitas.